Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elisa Febrianti, kelas MJ701 dengan NIM 240201010200046. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah hubungan manajemen industrial. Situasinya adalah PT sedang tidak baik-baik saja. Sebuah perusahaan retail di Indonesia mengalami peningkatan tingkat turnover karyawan yang signifikan. Banyak karyawan mengundurkan diri karena merasa tidak puas dengan sistem penggajian dan kurangnya perhatian terhadap keseimbangan kerja dan kehidupan, work-life balance. Di sisi lain, perusahaan kesulitan merekrut karyawan baru karena reputasi yang buruk di kalangan tenaga kerja. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan keberlangsungan operasional perusahaan. Dari situasi di atas, saya diminta untuk mencari cara mencegah masalah hubungan industrial yang terjadi. Yang pertama adalah komunikasi. Perusahaan harus membuka saluran pengaduan dan dialog rutin antara manajemen dan karyawan untuk mendengar keluhan sebelum menjadi konflik besar. Lalu yang kedua adalah kesejahteraan. Mencegah kecurigaan dengan menetapkan struktur dan skala upah yang adil dan sesuai dengan regulasi pemerintah. Lalu yang ketiga adalah keadilan. Melaksanakan audit budaya kerja dengan melakukan survei karyawan secara berkala untuk mendeteksi dini masalah burnout atau keseimbangan kerja. Selanjutnya adalah peran serikat pekerja dan manajemen. Peran manajemen sebagai penyedia fasilitas dan pengambil keputusan yang empati. Manajemen harus melihat karyawan sebagai aset atau human capital, bukan sekedar faktor produksi. Lalu ada serikat pekerja. Serikat pekerja harus menjadi jembatan aspirasi. Serikat yang sehat membantu manajemen memahami kebutuhan real pekerja tanpa harus melalui aksi industrial atau mogok kerja. Selanjutnya dan yang terakhir adalah rekomendasi kebijakan atau best practice dari kebijakan lama dan untuk berubah menjadi kebijakan baru yang berekomendasi dari saya. Yang pertama adalah gaji statis. Itu bisa diubah dengan skema bonus dan insentif berbasis kinerja. Lalu yang kedua ada kebijakan lama lembur berlebihan, itu bisa diubah dengan jam kerja fleksibel dan cuti mental health. Lalu yang ketiga ada kebijakan lama mengenai komunikasi top down, itu bisa diubah menjadi kotak saran digital dan town hall meeting. Lalu yang terakhir adalah rekrutmen sulit, itu bisa diubah dengan employee branding atau perbaikan citra di sosmed. Demikian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.